Janji, bismillah, mak akan rawat kalian. Mak dengar ada deterjen multiguna yang bisa untuk menyiram tanaman. Nobusa. Sebelumnya, ayo cari tahu ada apa dengan sabun cuci atau deterjen yang berlimpah busa. Oh iya, bagi yang nanti like, subscribe, dan tekan lonceng, mak doakan semoga Allah selalu beri kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat. No skip ya, karena insya Allah income dari channel ini akan menggunakan 100% untuk Ciswat. Oh ya mak, sering merasa panas tidak tangan mak? Atau terkelupas jika setelah cuci baju? Itu karena penggunaan deterjen yang berbusa. Selain menimbulkan iritasi kulit, iritasi mata, gangguan saluran pernafasan, sabun deterjen yang berbusa juga bisa menimbulkan kanker. Nauzubillah. Padahal di negara-negara besar sudah ada larangan penggunaan deterjen berbusa ini. Tetapi di Indonesia, karena masyarakatnya cenderung berpikir yang penting murah, tidak berpikir efek jangka panjangnya itu gimana. Karena mengandung senyawa turunan minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui dan pastinya beracun. Alkil benzen sulfanat, petroleum, sodium lauryl sulfat, dan lain sebagainya. Bayangin mak, jika satu rumah tangga isinya 5 orang yang semua menggunakan sabun deterjen berbusa, pasti banyak sekali efek yang ditimbulkan. Menyebabkan pencemaran air. Air tanah tercemar padahal itu digunakan sebagai sumber air minum masyarakat. Dan sekitar 42% dari penyakit yang diderita manusia dan hewan disebabkan karena pencemaran air. Mengandung bahan yang sulit terurai. Tentunya ini berdampak pada kesuburan tanah, memicu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman enceng, gondok, dan ganggang. Satu sisi memang tanaman tersebut bisa dimanfaatkan, tetapi jika kondisi dibiarkan, pasti akan merugikan permukaan sungai, akan tertutup tanaman tersebut. Dampak negatif tentu akan dirasakan oleh biota air di bawahnya. Sirkulasi oksigen dan sinar matahari mengancam ekosistem air laut. Limbah deterjen yang mengalir di sungai-sungai akan berujung di laut. Tidak menutup kemungkinan ekosistem akan punah jika ini dibiarkan. Menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi. Bahaya limbah juga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti pada sektor pariwisata. Pantai akan tutup karena adanya pencemaran air. Bayangkan mak, jika sektor pertanian dan perikanan juga tercemar, tentu kita sebagai Menteri Keuangan sangat merasakan dampaknya, karena terjadi kelonjakan harga, demo, dan keributan pun pasti muncul. Krisis air berlanjut. Untuk mengatasi kelangkaan pasokan air bersih karena tercemarnya limbah deterjen, pemerintah atau perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor industri harus memasang IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah yang tepat. Karena air merupakan sumber penting dalam kehidupan dan menyokong kepada sistem kehidupan global. Manusia memerlukan air untuk menjalankan aktivitas harian seperti pertanian, perikanan, perindustrian, dan sebagainya. Itulah mengapa mak pilih green wash deterjen multiguna. Mak pernah dengar
biodegradable? Nah, green waste itu biodegradable, yaitu dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Itulah sebabnya green waste dapat dipakai untuk menyiram tanaman. Selain pastinya bisa membersihkan noda yang membandel. Makanya, Mak, ayo ganti deterjennya dengan deterjen multiguna Green Wash. Ingat ya, Mak, belanja produk HNI ada poinnya. Ada poinnya, Mak. Syika.